Hai boys, jadilah lelaki yang mahal. Caranya gimana? Yang pertama adalah kamu bukan orang yang suka pamer-pamer atau tebar pesona. Kalau kamu terlalu banyak mengumbar hal-hal pribadi tentang kehidupan kamu di siapapun, di sosial media, di real life, itu akan membuat kamu itu kurang eksklusif. Jadi kamu cuma tunjukin aja gimana hasilnya tanpa kamu menunjukkan bagaimana proses itu. Kedua adalah career over party. Menurut aku kamu pasti akan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Let's say kayak karir kamu, pekerjaan kamu, progres di hidup kamu, bukan main atau mungkin party-party, games dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada masalah untuk hal tersebut, tapi jangan sampai hal-hal yang duniawi itu melebihi hal-hal yang produktif. Tiga adalah being private. Jadi poin yang ketiga ini sebenarnya hampir sama dan relate ke poin yang pertama. Kamu tuh bukan orang yang suka mengumbar hal-hal pribadi atau masalah pribadi dengan orang ini atau keluarga atau saudara atau pacar atau mantan. Karena kalau kamu terlalu banyak mengumbar hal tersebut, orang-orang pasti akan mikir kayak, iya apaan banget sih ini orang gitu kan. Keempat, bisa mengontrol emosi dan juga tahu batasan. Dan tahu batasan di sini maksudnya adalah kamu tuh nggak menyakiti anak orang, apalagi kalau di sini fasenya kamu tuh masih pacaran, kamu suka mukul, kamu suka ngatain, kamu suka pokoknya banyak lah abusive, toxic relationship. Karena jarang banget lelaki yang gentleman dan juga mahal itu ada di suatu hubungan yang toxic. Karena mereka tahu batasan apa yang harus mereka pegang, apa yang harus mereka hindari, apa yang harus mereka lakukan. Kelima adalah berambisi. Seseorang atau lelaki yang tidak memiliki ambisi itu bakalan mati banget. Bukan mati nyawanya nggak ada. Cuman kayak hidupnya tuh nggak ada gairahnya gitu. Banyak ngeluh dan ngeluhnya itu juga dipamerin. Dan makanya kenapa aku juga bilang harus menjaga yang namanya masalah pribadi. Kiranya lelaki yang nggak punya ambisi adalah ketika mereka itu mengalami suatu kegagalan, mereka tuh cenderung akan lebih cepat menyerah. Mereka melihat bahwasannya apapun yang mereka lakukan dan akan mereka lakukan ini pasti akan gagal. Jadi lebih kayak ke rasa pesimis juga sih. Jadi mereka nggak memiliki ambisi, rasa pesimistisnya yang tinggi. Keenam adalah independen. Bukan berarti lelaki-lelaki yang memiliki banyak logika dan cenderung kelihatannya tuh tough, gak bisa dependent alias gak bisa bergantungan. Masih ada banyak sekali di luar sana lelaki yang masih bergantungan sama keluarganya. Dan menurut aku gak apa-apa banget untuk jadi family man. Tapi kamu juga punya batasan. Kamu juga harus menjadi seseorang yang independen dalam mengambil keputusan. Keputusan kamu tuh berdasarkan apa yang kamu inginkan, berdasarkan apa yang kamu pikirkan, berdasarkan apa yang kamu pertimbangkan selama ini. Bukan berarti kamu itu gampang untuk dipengaruhi orang-orang. Kamu tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan, tapi ini juga harus diiringi sama yang namanya kamu berani menerima konsekuensi kalau kamu mengalami sesuatu hal yang sekiranya itu timbul karena kamu mengambil keputusan itu. Oke guys, jadi itu aja 6 cara menurut aku untuk menjadi lelaki yang mahal. Karena lelaki yang mahal bukan berarti kamu harus kaya, kamu harus ganteng, kamu harus menggunakan barang-barang branded. Karena menurut aku mahal itu dari karakter, dan karakter itu harganya nggak ternilai karena kamu limited dan nggak ada di mana-mana.